Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan menjawab di halaman 57-60 dari tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 di kelas 6. Baik, kita akan bahas satu persatu dari soal-soal yang ada di halaman tersebut ya. Oke, selamat menyimak. Nah, di halaman 57 ini kita diminta untuk mempresentasikan di depan kelas gagasan utama dan informasi penting dalam setiap paragraf. Sebelum presentasi, tuliskan terlebih dahulu gagasan utama dan informasi penting pada tiap paragraf di peta konsep yang disediakan di bawah ini. Nah, di atas atau di sebelum halaman ini ada sebuah bacaan yang perlu kita baca. Nah, dari bacaan tersebut kita diminta untuk menemukan gagasan utama dan informasi penting. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai gagasan utama. Gagasan utama itu kalau di pembelajaran SD biasanya ada di kalimat paling awal dari sebuah paragraf. Kalimat paling awal itu adalah kata pertama sampai dengan titik pertama yang ada di suatu paragraf itu adalah kalimat utama. Nah, dari kalimat utama itu biasanya ada namanya gagasan utama, ya. Nah, dari gagasan utama juga kita bisa mendapatkan suatu informasi penting dari sebuah paragraf atau sebuah kalimat utama. Baik, langsung saja kita akan menjawab paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, kebetulan di bacaan tersebut tidak ada paragraf 4-nya. Yang ada hanya paragraf 1, 2, dan 3. Maka kita akan jawab hanya paragraf 1, 2, dan 3. Baik, langsung saja untuk paragraf pertama. Gagasan utamanya adalah terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Dan informasi penting yang kita dapatkan peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Berikutnya di paragraf kedua, gagasan utamanya adalah kesulitan pemerintah menertibkan permukiman liar di bantaran sungai. Informasi penting yang kita dapatkan, pemerintah mengalami kesulitan melakukan penertiban permukiman liar di bantaran sungai. Untuk paragraf 3, gagasan utama adalah aktivitas mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Informasi penting, pembuangan sampah di sungai mengakibatkan pendangkalan sungai. Nah, dari ketiga paragraf ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai di paragraf ketiga. Ini adalah sesuatu hal yang dapat kita pelajari karena kita membuang sampah di sungai itu bisa mempercepat pendangkalan. Pendangkalan itu artinya sungai itu tidak dalam lagi, dia sangat landai. Karena adanya sungai yang tidak dalam atau dia mendangkal, maka itu akan cepat mengakibatkan banjir atau air sungai yang ada di sungai tersebut itu akan menjadi meluap. Nah, meluapnya air tentu air tersebut akan mengalir ke dataran-dataran yang ada di sekitar sungai. Yang sebenarnya bukan air hujan yang menyebabkan banjir, tetapi karena aktivitas manusia yang tidak sayang terhadap alamnya. Misalkan membuang sampah di sembarang tempat, membuang sampah di sungai, itu bisa menyebabkan banjir, terutama yang namanya sampah plastik. Sampah plastik itu tidak bisa terurai dengan cepat, tidak bisa terurai oleh sungai, tidak bisa melebur. Nah, maka itu bisa menyebabkan yang namanya terhambat. Baik, kita lanjut ke halaman 57, masih di halaman 57. Di bawahnya itu ada ringkasan bacaan banjir bukan sekadar bencana alam. Baik, jawabannya, banjir menjadi ancaman di berbagai wilayah Indonesia. Faktor-faktor penyebab banjir antara lain rendahnya kesadaran masyarakat,
pendangkalan dan penyempitan badan sungai, serta menjamurnya rumah di bantaran sungai. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Penertiban permukiman liar menjadi kesulitan. Pemerintah daerah, luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1 sampai 2 meter. Permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Di Manado, rawan banjir dan longsor terjadi akibat pembangunan kota. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dan dengan permukiman datar sangat terbatas luasnya. Banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Berikutnya kita akan jawab di halaman 60. Gagasan utama yang aku dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanku. Paragraf 1, penyebab 4 musim di negara subtropis. Paragraf 2, kemiringan di daerah poros bumi. Paragraf 3, angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Gagasan utama yang aku dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati. Paragraf 1, perbedaan musim di negara tropis dan subtropik. Paragraf 2, pengaruh arah dan kecepatan angin terhadap musim. Paragraf 3, muka bumi memiliki ciri khas masing-masing. Berikutnya di halaman 60, berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4. Jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Penyebab terjadinya perbedaan musim di dunia atau di bumi akibat kemiringan poros bumi dan disebabkan juga oleh arah dan kecepatan angin. Di halaman 60 yang terakhir, ayo renungkan apa saja yang telah kamu pahami pada kegiatan hari ini, sebutkan. Kegiatan apa yang paling kamu sukai, tuliskan rencanamu agar kamu dapat lebih memahami semua kegiatan yang telah kamu ikuti. Untuk kerja sama dengan orang tua, kamu menceritakan kembali pembagian musim di Indonesia kepada orang tuamu. Baik, langsung saja kita jawab yang tadi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang telah kamu pahami pada kegiatan hari ini, sebutkan. Yang sudah saya pahami pada kegiatan belajar hari ini adalah tentang mencari kata kunci dan informasi penting dalam sebuah bacaan. Kemudian juga kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kegiatan yang saya sukai yaitu mencari kata kunci dan informasi penting pada suatu bacaan. Tuliskan rencanamu agar kamu dapat lebih memahami semua kegiatan yang telah kamu ikuti. Rencana saya adalah mempelajari kembali materi pelajaran yang sudah saya pelajari sebelum di rumah. Dengan sering mengulang materi pelajaran yang belum dipahami dengan baik, saya akan lebih cepat untuk memahaminya. Nah, itu saja merupakan kunci jawaban di pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.